Tolong dipahami bahwa dalam kasus affair perselingkuhan, saya nggak nyalahin JJ ya, sekali lagi. Yang salah siapa? Shanas. Ya, aku menyesal, pasti banget. Menyesal banget. Yang bisa diartikan bahwa itu tidak disampaikan dengan tulus gitu loh. Setelah lama bungkam, Shanas Sadiqah akhirnya buka suara mengenai skandal perselingkuhannya yang dilakukannya dengan Randy. Di hadapan suaminya, Shanas mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Permintaan maaf Shanas mendapat tanggapan tajam dari pakar mikroekspresi, Girdi Putra. Menurutnya, permintaan maaf Shanas sama sekali tidak tulus dan terkesan tidak ada pilihan lain saat perselingkuhannya bersama Randy tertangkap basah. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Skandal perselingkuhan yang diduga dilakukan Shanas Sadiqah dan Randy Kiernet perlahan namun pasti mulai menemui titik terang. Perihal benar atau tidak adanya perselingkuhan di antara keduanya yang membuat geger halayak publik. Jika sebelumnya Randy yang buka suara dan secara tersirat mengakui adanya perselingkuhan antara dirinya dengan Shanas, kini giliran Shanas yang buka suara setelah bungkam cukup lama, seakan-akan menarik diri dari persoalan yang menyeret namanya. Dengan terbata-bata dan tanpa berani menatap mata JJ yang bagai laut, tenang, dalam dan diam, Shanas mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang tidak hanya membuat malu dirinya, tetapi juga keluarga besarnya. Tidak itu saja, dalam klarifikasinya, ibu dua anak itu juga meminta maaf kepada suaminya JJ yang masih melindungi dirinya dan menyayanginya sepenuh hati untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya, aku menyesal, pasti banget. Menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Terima kasih kamu yang gak pernah ninggalin aku, susah seneng kita selalu bareng-bareng. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi buat Jenny juga. Penyesalan dan permintaan maaf Shanas kepada suaminya mendapat tanggapan pedas dari pakar mikroekspresi Girdi Putra. Sama halnya dengan permintaan maaf Randy, permintaan maaf yang keluar dari mulut Shanas sama sekali tidak tulus dan tidak jelas ditunjukkan untuk siapa dan atas kesalahan apa hingga harus memberikan klarifikasi. Tidak itu saja, Girdi Putra juga menyinggung sikap JJ yang berjiwa besar yang mau menerima Shanas dengan segala kesalahannya yang telah diperbuatnya. Lebih lanjut, Girdi Putra meyakini apa yang terjadi dalam kasus perselingkuhan ini, Shanas berada di posisi yang salah. Lantas, apa yang membuat Shanas dan JJ memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya? Bagaimana pula Girdi Putra membaca ekspresi wajah Shanas secara keseluruhan? Permintaan maaf yang tulus itu harus mengandung 3 hal. Ya, permintaan maaf yang tulus. Hal pertama adalah bahwa kemudian sebutkan siapa yang minta maaf. Dalam hal ini Shanas nyebutin dia minta maaf. Kepada siapa? Suaminya. Disebutin juga ya bahwa dia kemudian menyesal gitu, disebutin. Tapi poin yang ketiga enggak. Poin ketiga ini apa? Kenapa lu minta maaf?
itu nggak disampaikan secara detail kenapanya. Bahwa saya kemudian ada hubungan, saya kemudian begini, begitu, kan nggak disebutin. Artinya apa? Kalau permintaan maaf secara publik ini dianggap adalah sebuah permintaan maaf resmi di depan umum, saya akan bilang bahwa enggak, orang yang benar-benar minta maaf itu sebutin itu dan kemudian artinya dia menerima tanggung jawab dari perbuatannya. Kalau nggak disebutin, artinya masih memasang jarak secara bawah sadar ya, secara mental ya, masang jarak. Artinya apa? Artinya dia tidak menyampaikan permintaan maaf itu dengan baik, gitu loh. Yang bisa diartikan bahwa itu tidak disampaikan dengan tulus, gitu loh. Jadinya, yang kedua, kalau kita perhatikan sepanjang Sanas bicara, itu ada tarikan senyum yang dia tahan sama dia. Nah, senyuman tertahan ini on the contrary ya, berlawanan dengan sebuah ekspresi bersalah, menyesal, yang ditandai dengan adanya rasa takut dan sedih yang ditampilkan ketika bicara. Nah, dengan tidak adanya ekspresi takut dan sedih secara bersamaan ini, maka senyum ditahan ini bisa jadi memang dia menyesal, betul. Tapi penyesalan itu ada dua loh jenis ya. Penyesalan jenis pertama adalah benar-benar seseorang itu menyesal, aduh gue salah nih, aduh gue nggak bener nih, ya udahlah gue menyesal, gue minta maaf banget gitu. Itu satu, karena diri sendiri dari dalam keluarnya. Atau jenis kedua, menyesal karena ketahuan. Kalau lagunya Rihanna tuh, you only feel sorry because you get caught gitu ya. Lo cuma nyesal karena ketangkep. Kalau kita bicara secara psikologi, orang ketika merasakan sesuatu konflik atau krisis dalam hidupnya, dia akan muncul yang namanya mekanisme pertahanan diri. Kalau tubuh namanya imun sistem atau sistem mekanisme pertahanan diri tubuh secara fisik. Secara mental juga ada yang akan membuat dia cepat-cepat keluar, cepat-cepat kabur, cepat-cepat pergi dari situasi nggak nyaman itu. Dan cara kaburnya gimana? Dalam hal ini karena udah ketangkap, ketahuan, semua udah tahu gitu, satu-satunya jalan adalah nyesel dan minta maaf. Tapi pertanyaannya, apakah minta maaf ini bertahan dalam jangka panjang? Ini tergantung pada dua orang, JJ dan Sanas. Bukan cuma Sanas doang. Tolong dipahami bahwa dalam kasus affair, perselingkuhan, saya nggak nyalahin JJ ya, sekali lagi. Yang salah siapa? Sanas. Permintaan maaf tidak cukup. Dan memaafkan juga tidak cukup. Bahwa kemudian JJ disebut berjiwa besar, ya silakan gitu loh, boleh. Bahwa Sanas berjiwa besar, silakan gitu. Tapi ini nggak cukup sampai di sini. JJ dan Sanas perlu dalam jangka panjang dan terus menerus. Mereka perlu banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak melakukan hal-hal bersama, berpetualang bersama. Bisa jadi kan bosan dalam rumah tangga yang sudah berjalan agak lama gitu ya. Nah kalau ini tidak dilakukan, ya bisa macam-macam kejadian nanti. Apakah terulang lagi? Ya mungkin. Apakah kemudian nanti berantem untuk hal lain karena sama-sama nggak ada masalah yang kemudian merokok nggak dibicarakan? Bisa. Atau mereka jadi diem-dieman terus? Bisa. Macam-macam. Tapi ini perlu diselesaikan. Buat saya, kalau mereka berdua masih memutuskan untuk bersama-sama, berikutnya, artinya mereka sebetulnya masih saling membutuhkan. Terlepas dari misalnya salah satu pihak jaim gitu misalnya. Terlepas dari bahwa salah satu pihak benar-benar pingin benerin, yang lainnya lebih santai gitu. Tapi selama mereka masih sepakat untuk bersama-sama, artinya sebetulnya ada hal yang mereka masih butuhkan, tapi tanda petik mungkin nggak mau ditampilkan atau mereka sendiri sebetulnya nggak tahu. Kita sebutnya sebagai, kalau dalam kondisi dalam psikologi namanya secondary gain. Ada sesuatu yang sebetulnya mereka masih cari, kalau masih satu rumah walaupun sering berantem tapi masih nggak bisa, artinya masih ada tanda petik kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan itu bisa mereka sadari, bisa tidak mereka sadari. Permintaan maaf Shahnaz atas kegaduhan skandal perselingkuhan yang menyeret namanya mendapat beragam komentar dari warganet. Ada yang memuji, tidak sedikit juga yang mencaci. Shahnaz dituding telah melanggar komitmen yang telah dibangunnya bersama sang suami. Velin Ratu Ayu, pakar tarot, mengungkapkan sejumlah hal mengenai penyesalan dan permintaan maaf Shahnaz. Lantas, apa yang mendorong Shahnaz akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada suaminya JJ? Bagaimana pula Velin Ratu Ayu menerawang isu perselingkuhan Shahnaz, dan apa pula yang membuat JJ dan Shahnaz memilih mempertahankan rumah tangganya? Ada keluarga besar di sini. Dan aku melihat seorang ibu, ya, artinya seorang ibu di sini juga yang mensupport dia untuk lu harus minta maaf.
Karena bagaimanapun wanita itu kan, kita balik lagi kepada ajaran agama kita ya, bagaimanapun seorang wanita itu tidak sepatutnya untuk melakukan itu. Dan di sini aku melihat ibu dari S ini yang mendorong ya supaya ya udah lu ngaku aja gitu kan, supaya ini semua baik, karena biar untuk kebaikan kedepannya, masa depannya. Karena pengakuan dia ini sangat penting sekali. Dan artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna, semua kita pendosa dan melakukan kesalahan. Tapi apapun itu, manusia yang baik adalah manusia yang mau dia melakukan kebaikan, artinya mau berubah untuk jauh lebih baik lagi. Dan di sini seperti yang aku bilang tadi, ada unconditionally ya tadi ya, dari kedua belah pihak keluarga ini, yaitu tadi ya, hitam di atas putih itu, yang akhirnya pada akhirnya seorang suami akan memaafkan dengan kondisi kamu harus mengakui semua itu. Dengan adanya ini berharap dari pihak keluarga ini, karena kesepakatan dua keluarga ini, di mana beliau ini akan efek jerah dan kedepannya tidak akan pernah terulang lagi. Kalau aku lihat ini ada rasa takut yang mendalam ya dalam S ini, di mana udah didoktrin kalau kamu melakukan ini lagi maka kamu akan kehilangan segalanya dan akan dikucilkan dalam keluarga maupun ya itu tadi, konsekuensi itu harus dilakukan. Karena ya ini sikap tegas dari keluarga di sini aku lihat ya, ada sikap tegas dari keluarga yang memang harus diterapkan kepada S ini supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi. Ya, satu kondisi adalah dimana ini adalah yang terakhir ya kondisinya, karena ini kan kalau nggak salah udah 3 kali dilakukan ya, dan mungkin kemarin-kemarin belum kelihatan dan baru kelihatan ini dan membooming karena memang sudah itu tadi sebenarnya bukannya nggak tahu, sebenarnya sudah tahu tapi masih bisa dikondisikan, artinya disembunyikan ya, karena juga kepentingannya adalah secara karir bisnisnya tadi itu yang sudah berjalan mau dibawa kemana, ada aset-aset memang yang harus dipertahankan di sini. Tapi secara global kalau dibilang dalam rumah tangga itu kalau udah kayak gini kan nggak enak sebenarnya ya, tapi di sini mereka mencoba mempertahankan karena satu kondisi ini tadi mengenai kedepannya, masa depan mereka masing-masing dan juga bisnis mereka. Dan dengan kondisi kali ini adalah kali terakhir, kesempatan terakhir, dan semisalnya ini terulang lagi mungkin akan berakibat fatal seperti itu ya. Mungkin terakhir mungkin akan tidak mempertahankan lagi rumah tangganya, karena di sini juga aku melihat sih ada semacam kayak agreement ya antara dua buah keluarga ini, kayak semacam hitam di atas putih nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.